Tes, tes, tes. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Raymondito Sadetikur Butar-Butar, dari kelas Meteorologi 2021, kelompok praktikum 5, dengan NPM 2006572094. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai acara 10, yaitu deskripsi dan klasifikasi batuan sedimen non-siliklastik. Langsung menuju sampel pertama. Sampel pertama memiliki warna segar coklat kemudaan, dengan lapuknya coklat tua. Lalu, untuk teksturnya, dia memiliki grain 1-2 cm, yaitu pebble. Nih, grain itu ini contohnya. Lalu untuk matriksnya, dia kurang lebih 0,20 mm dan tergolong fine sand. Lalu untuk pemilahannya, pemilahannya itu dia poorly sorted dengan porositasnya mungkin kurang lebih 5%. Lalu untuk strukturnya, masif dengan sifatnya allochthonous. Kenapa allochthonous? Karena dia ini tertransportasi. Jadi butirnya itu terpecah-pecah gitu. Lalu next, untuk komposisinya terdiri atas massa dasar. Ini pertama ada matriks sebesar 15% dengan ukuran fine sand. Lalu ada mat sebesar 25%. Lalu ada butir. Yang pertama ada skeletal grain sebesar 60% yang tadi ini. Nih. Dengan jenisnya gastropoda. Lalu untuk non skeletalnya no. Setelah di total di sini 100%. Lalu setelah kita klasifikasikan, batuan ini namanya adalah rudstone. Karena dia bukan kristalin, lalu dia tidak bersifat autochthonous. Lalu kita selanjutnya ke sini, dia memiliki lebih dari 10% grains dan ukurannya lebih dari 2 mm. Jadi kita namakan rudstone. Lalu next, sampel kedua, memiliki warna segar coklat kemudaan, dengan lapuknya tidak ada. Lalu untuk teksturnya, pertama ukuran butir, di sini ada grain dengan ukuran 1-2 cm yang tergolong pebble. Lalu matriksnya kurang lebih 0,35 mm yang tergolong medium sand. Lalu untuk pemilahannya, dia very poorly sorted. Dan untuk porositasnya cukup banyak, sebesar 50%. Karena bisa dilihat di sini lumayan banyak ya. Ini juga termasuk ini. Lalu untuk strukturnya dia masif dengan sifatnya Kenapa autochthonous? Karena dia tidak tertransportasi. Jadi dia eh, tetap diam di tempat. Lalu untuk komposisinya, di sini ada massa dasar. Yang pertama matriks sebesar 38% dengan ukuran medium sand. Lalu ada mat sebesar 12%. Untuk butirnya, di sini ada skeletal grain sebesar 50% dengan jenisnya yaitu koral. Yang ini. Dan non-skeletalnya itu 0%. Setelah kita total, di sini 100%. Lalu, kita klasifikasikan. Yang pertama nih, dia bukan kristalin. Lalu selanjutnya ke sini, yang bagian autok. Dan setelah kita telusuri, ternyata dia adalah framestone. Karena dia kerangkanya itu kayak naik-naik gitu nih. Gitu. Jadi cocok dengan framestone. Lalu next, sampel ketiga memiliki warna segar coklat keputihan dengan lapuknya tidak ada. Lalu tekstur yang pertama ukuran butir memiliki grain dengan ukuran 0,4 sampai 0,8 cm yang tergolong pebble. Lalu matriksnya kurang lebih 0,15 mm dengan ukurannya yang termasuk fine sand. Lalu pemilihannya moderately sorted dengan porositas cukup besar sebesar 30%. Lalu strukturnya masif dengan sifatnya yaitu allochthonous karena dia tertransportasi. Lalu untuk komposisinya, yang pertama ada massa dasar di sini matriks sebesar 35% dengan ukuran fine sand. Lalu ada mat sebesar 10%. Lalu setelah itu ada butir, di sini skeletal grain-nya itu 55% dengan jenis gastropoda.
dan non skeletalnya itu 0%. Dan setelah kita total di sini 100%. Lalu kita klasifikasikan. Yang pertama dia bukan kristalin dan dia juga bukan autok. Lalu selanjutnya ke kiri lagi. Yang pertama nih dia lebih dari 10% dan ukurannya lebih dari 2 mm dan cocok ya. Ini ukurannya lebih dari 2 mm dan dia lebih dari 10% grainnya. Dan kita klasifikasikan lagi, ternyata dia bukan matrix supported, jadi kita namakan dia Radstone. Lalu next sampel keempat, memiliki warna segar coklat kekuningan, dengan lapuknya tidak ada. Lalu tekstur yang pertama ukuran butir, di sini ada grain dengan ukuran 0,1 sampai 0,2 cm, yang termasuk very coarse, dan matrix kurang lebih 0,15 mm yang tergolong fine sand. Untuk pemilahannya, dia moderately sorted dengan porositas kurang lebih 15%. Untuk strukturnya masif dan sifatnya allochthonous karena dia tertransportasi dan untuk butir-butirnya ini beda-beda ya. Nih, ada yang bulat, ada yang panjang gitu. Terus untuk komposisinya, yang pertama ada matrix sebesar 35% dengan ukuran fine sand, lalu mat 40%. Untuk butirnya, skeletal grain sebesar 25% dengan jenis gastropoda dan non skeletalnya 0. Setelah total di sini sebesar 100%. Maaf ini belum diganti. Lalu kita klasifikasikan. Yang pertama dia bukan kristalin, dia juga bukan autok. Lalu kita masuk ke sini. Dia tidak memiliki ukuran 2 mm ya. Nih, ukurannya kurang dari 2 mm. Lalu di sini dia like smart, ternyata bukan. Dia contain smart. Lalu kita klasifikasikan lagi apakah dia mat supported atau grain supported. Ternyata dia mat supported ya, ini lebih banyak matnya. Lalu di sini less than 10% atau lebih dari 10% grainnya. Ternyata lebih dari 10% dan dia masuknya Wexton. Lalu next sampel kelima, memiliki warna segar putih kemerahan dengan lapuknya tidak ada. Untuk teksturnya, yang pertama ukuran butir di sini ada grain dengan ukuran 0,1 sampai 0,2 cm yaitu very coarse. Dengan matriksnya tidak ada, pemilahannya tidak ada dan porositasnya juga tidak ada. Lalu untuk strukturnya kristalin dan sifatnya itu tidak ada. Untuk komposisinya di sini bisa dilihat matriksnya 0, matnya 0, skeletalnya 0, dan non-skeletalnya dia 100%. Lalu kita klasifikasikan, dan ternyata dia merupakan kristalin di sini. Karena menurut saya dia terdiri atas mineral kalsit, dan kalsit itu merupakan mineral karbonat. Jadi dia termasuk batuan karbonat. Lalu, eksempel 6 memiliki warna segar hitam keabuan dengan lapuknya hijau tua. Lalu untuk teksturnya, yang pertama ukuran butir, di sini ada green dengan ukuran 0,1 sampai 0,2 cm yaitu very coarse. Dengan matriksnya tidak ada, pemilahannya tidak ada, dan porositasnya juga tidak ada. Untuk strukturnya, dia masif dan sifatnya tidak ada. Lalu untuk komposisinya, matriksnya di sini 0, matnya 0, skeletalnya 0, dan non-skeletalnya dia 100%. Lalu setelah saya telusuri dari sumber-sumber yang saya baca, ternyata batuan ini adalah batu bara atau coal, dan dia bukan batuan karbonat. Lalu next sampel 7, memiliki warna segar merah muda keputihan, dengan lapuknya tidak ada. Lalu untuk teksturnya pertama ukuran butir di sini ada grain dengan ukuran 0,025 sampai 0,05 cm dan tergolong medium sand. Untuk matriksnya dia tidak ada, pemilahannya tidak ada, dan porositasnya juga tidak ada. Untuk strukturnya, dia masif dan sifatnya tidak ada. Untuk komposisinya, di sini bisa dilihat matriksnya 0, matnya 0,
dan skeletalnya 0, namun di sini non-skeletalnya 100%. Menurut saya di sini ada mineral kuarsa ya, nih sini. Lalu setelah saya baca-baca menurut sumber-sumber yang saya baca ini, nama batuannya merupakan chert dan tergolong siliceus. Batuan ini. Lalu next sampel terakhir memiliki warna segar coklat kemudaan dengan lapuknya tidak ada. Lalu teksturnya pertama ukuran butir di sini ada green sebesar 0,2 sampai 0,4 cm yang tergolong granul. Untuk matriksnya dia tidak ada, pemilahannya tidak ada, dan porositasnya tidak ada. Dan untuk strukturnya dia kristalin dengan sifatnya tidak ada. Lalu untuk komposisinya di sini ada massa dasar 0%, mat 0%, dan skeletalnya 0%. Namun untuk non skeletalnya di sini sebesar 100%. Setelah saya telusuri lagi, ternyata batuan ini merupakan batuan evaporite gypsum. Dan dia bukan eh, merupakan batuan karbonat. Lalu untuk daftar pustakanya, saya memakai Tucker, Punwis, dan juga dari tim asisten petrologi UI. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.